orang terbang pakai baju gaun putih gitu, cuman kelihatan segininya doang dari atas. Apa ya? Nggak tahu itu perempuan atau laki, tapi kayak gaun putih bang gitu. Tapi cuma setengah doang. Iya, jadi gue ngeliatnya itu hanya setengah kesini ke bawah aja. Tapi lama-lama kok tapi kayak ada kaki bang. Kakinya ada. Kakinya bentuk kaki dan itu putih pucet. Gue coba nengok ke atas, gue pikir penasaran lagi dong, gue mau lihat. Baru mau ngelangkah kayak 2-3 lantai, baru yang mau ke lantai itu, pas gue mau begini itu ada nongol sosok. Jadi dia nongol di atas ini bang, nengok gini palanya. Pas gue lihat begini, gue pikir emang orang ya, cuman matanya melotot. Nah di situ gue langsung gue kabur bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Putro. Pada malam ini gue udah kedatangan satu narasumber yang mau menceritakan pengalaman mistisnya saat dia bekerja di salah satu hotel di daerah Jakarta Pusat. Di sebelah gue udah ada Bang Dias. Halo Bang. Halo. Aduh, akhirnya datang juga nih Bang. Iya bang. Sebelumnya thank you banget nih Bang udah mau datang nyempetin ya di tengah kesibukan Abang di sini nih. Sama-sama, sorry baru bisa sempat hadir soalnya keluar kota mulu Bang. Iya. Abang orang sibuk nih Abang nih. Enggak juga sih. Sibukan yang masih MC Bang? Ada MC, ada kerjaan yang lain juga. Oke. Ya Bang, lu kan mau cerita tentang saat lu bekerja di salah satu hotel ya Bang di Jakarta Pusat. Iya. Itu hotel tua banget nggak Bang? Lumayan tua. Lumayan tua. Ya, salah satu hotel yang cukup lama juga dan bangunannya juga memang bangunan lama gitu kan. Oke. Berarti emang hotel-hotel lama ya? Iya, hotel lama lah pokoknya. Berarti tapi jangan kita sebut nih, bahaya juga nih kalau kita sebut. Nah itu lu kerja tahun berapa Bang di situ Bang? Kurang lebih antara 2011-2012 kurang lebih. Oh, berapa tahun Bang itu? Kerja hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun? Iya, hampir 3 tahun. Berarti 2012 sampai kurang lebih 2015-an itu ya? Kurang lebih. Oke. Nah, di situ sebagai apa, Bang? Gue sebagai banquet waiter. Banquet waiter? Iya, banquet waiter. Jadi, waiter untuk nanganin event-event dari mulai skala yang meeting-meeting kecil gitu kan, atau sampai yang besar. Baik itu acara wedding gitu, kemudian juga ada acara meeting atau acara-acara besar lainnya lah gitu Yang dimana di situ ada ballroomnya tuh bisa menampung lebih dari 700-800 orang. Gede juga kapasitasnya berarti. Besar. Besar juga berarti ya. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Bang, di hotel lu ini ada berapa lantai Bang? Kenapa? Berapa lantai Bang di hotel ini? Oh, lantainya kurang lebih ada 10-an. 10 lantai? Ada 10. Dan itu nggak semuanya itu ya, tempat buat nginep ya? Ada restoran segala macam? Iya, ada restoran. Kalau untuk meeting-meeting besarnya itu, yang kapasitas besar tuh ada di ballroom yang di bawah. Lantai dasar? Iya, lantai dasar. Di mana di situ ada restoran besarnya juga. Kemudian yang di lantai 9-an itu juga ada kayak semacam night club gitu. Waktu itu ya. Jadi kayak apa ya bahasanya, kayak cafe ya. Cafe tapi yang besar gitu. Oke. Nah, sekarang night clubnya udah nggak ada itu? Kurang tahu juga sih. Kayaknya mungkin masih lebih ke dining resto ya kayaknya. Resto yang buat malam gitu kayaknya. Dan sekarang masih aktif ya hotelnya ya? Masih. Ya udah Bang, tahan dulu ceritanya Bang. Ya udah sebelum masuk ke cerita, gue mau info ini ke kalian. Bagi kalian yang punya cerita horor pengalaman pribadi dan mau langsung cerita di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di Kisah Tengah Malam Official atau bisa WhatsApp nomor yang ada di layar nanti. Dan bagi kalian yang lagi nonton ini tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga lonceng di notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Dias, tonton terus sampai habis, jangan kemana-mana karena Kisah Tengah Malam dimulai. Oke, waktu itu jadi hotel ini merupakan hotel yang pertama gue training sih Bang.
Jadi gue ikut pelatihan pada saat itu. Sebenarnya pelatihan untuk perhotelannya gue ini setara kayak D1 lah, yang setahun gitu. Tapi persiapannya untuk ke kapal pesiar waktu itu gue. Waktu itu untuk kapal pesiar, dan itu di daerah Wahid Hasim tempat pendidikannya. Pendidikan kelasnya itu tempatnya itu memang orang-orang yang ngajar itu memang dari hotel tersebut gitu. Dari hotel tersebut yang kan ada food and beverage, dia kan untuk bagian makanan, minuman, segala macam kitchen, sampai yang buat front office, housekeeping, semuanya pokoknya itu dari hotel tersebut gitu. Nah, singkat cerita, udah waktunya kita training di sana. Pengenalan lah, biasa orientasi, misalkan karena gue ngambilnya di bagian banquet waiter, jadi waiternya ini memang buat khusus yang nanganin acara-acara event dari yang kecil kayak meeting-meeting dalam ruangan mungkin ada 5, 6, atau 10 orang, sampai yang skala besar buat acara wedding atau mungkin acara-acara kayak gathering juga bisa di situ, atau acara-acara besar lah. Waktu gue masuk ke situ ya memang hotelnya memang hotel tua gitu kan, hotel tua besar, kamarnya banyak gitu, dan bentuk-bentuk ruangannya pun yang memang masih apa ya, kayak gorden atau karpet dan segala macam tuh memang lama punya gitu. Model-model lama gitu ya? Iya, model lama. Dan ada di beberapa bagian ruangan-ruangan tertentu itu memang tempatnya redup-redup gitulah. Gitu. Jadi ada juga kayak misalkan kan untuk menangani meeting besar dan segala macam kayak makan malam dan segala macam, round table-nya tuh kan yang bisa muat 10 orang, Bang. Round table-nya itu. Selain itu juga buat prasmanan. Jadi ada gudang, di mana gudang itu memang tempat meja, tempat kursi atau gorden ataupun karpet apapun yang ditaruh di situ. Nah, posisinya itu memang di belakang lah. Ada khusus gitu kan. Singkat cerita, gue udah kerja di situ beberapa malam, gue nggak ngerasain apa-apa, dan memang nggak kepikiran lah sampai ke situ ya. Cuman pas kebetulan ketika gue dapat acaranya yang sampai malam, kan harus beres-beres dulu, cleaning lah segala macam gitu kan. Jadi kan kami tuh ada tim ya. Kalau tim banquet itu adalah untuk prepare untuk setting table, kemudian buat buffetnya atau prasmanannya. Cutleries-nya itu yang buat kayak garpu, sendok, pisau dan segala macam gitu. Sampai kita melayani orang yang setelah makan kita bersihin sampai kelar gitu. Nah, dibantu sama tim-tim housekeeping yang bantuin buat itu. Nah, ketika itu malam acara, gue inget banget waktu itu kayak acara wedding juga dari salah satu artis terkenal lah, gue nggak bisa sebutin namanya. Nah, itu pulangnya sampai malam, dan keluarganya itu kan keluarga Chinese. Keluarga Chinese. Jadi kayak mereka pada saat acara tersebut kayak ada tarian-tarian Chinese-nya, adat mereka ya. Kemudian juga ada kayak barongsai juga gitu, Bang. Nah, ketika itu, Bang, memang posisinya kita kerja capek ya, udah capek juga. Sebelum acara itu pun beberapa hari berturut-turut tuh memang ada kayak keluar panggilan dari luar gitu ya, misalkan ke tempat-tempat memang yang sudah kerja sama motel tersebut gitu loh. Nah, waktu itu memang udah sekitar jam 1 lah, jam 1 udah kelar semuanya tuh, udah beres, kita udah sambil beberes gitu, Bang. Jadi di ruangan, kan ada ruangan VIP atau tempat-tempat itulah ya, di antara ballroom itu ada ruang-ruang VIP di mana tempat keluarga berkumpul di situ. Nah, itu ada kayak prosesi atau acara kayak minum teh ala Chinese. Untuk keluarga besarnya mereka dalam satu ruangan. Ruangannya cukup besar ya gitu ya. Nah, setelah acara itu selesai, itu ada kayak semacam teko buat teh. Teko buat teh yang itu ada tulisan Chinese-nya. Tekonya itu nggak ada di Indonesia yang jual. Pokoknya memang bener-bener kayaknya memang asli dari Chinese, mungkin, dan itu mungkin punya keluarga besarnya mereka kali ya. Jadi yang cupnya itu yang kecil-kecil, Bang, yang segini, Bang. Kayak barang antik gitu loh ya? Iya, kayak barang, warnanya memang dari tanah liat, coklat banget, warnanya coklat, terus setiap cup itu ada tulisan itu ya, tulisan Chinese. Terus yang tekonya pun kurang lebih sebesar ini, itu pun dikelilingin sama tulisan Chinese kecil-kecil banget gitu ya, kecil-kecil banget dan banyak gitu. Nah, itu ketinggalan di meja di situ. Akhirnya kan coba diamankan dulu ya, maksudnya disimpan dulu gitu. Nah, kita nggak mikirin apa-apa tuh tentang tekonya itu, Bang, nggak ada kepikiran apa-apa, pokoknya disimpan aja gitu. Jadi disimpannya itu sama temen gua itu, Bang,
pakai kayak napkin itu kan kayak taplak buat kita makan ya. Iya, Jadi kayak napkin itu namanya kayak sarung buat apa, bukan sarung, sapu tangan yang buat hotel gitu ya. Besarnya kurang lebih seginilah gitu. Itu dibungkus pakai napkin warnanya merah marun gitu kan. Dibungkus sama, takutnya kan pecah kan, karena itu kan dibuat dari kayak tanah liat gitu kan. Nah, disimpan di locker. Nah, kebetulan kita tuh punya locker di lantai 10. Gitu. Teko yang gue ceritain tadi itu Bang, yang dibungkus pakai napkin warna marun itu kan disimpan di ruangan locker kita. Jadi disuruh simpen dulu sambil nanti nunggu kabar apakah dari yang punya itu nelpon atau nanyain gitu kan. Nah, sambil nunggu itu Bang, jadi nggak tahu kenapa ya, itu yang dibungkus, yang di teko beserta cangkir-cangkirnya itu dibungkus Bang, itu kan cuman ditaruh di kayak locker ya, ada lokernya gitu kan. Suatu ketika gue pernah malam-malam hari kedua ketiga itu bungkusan itu kayak ada yang goncang-goncang gitu Bang. Jadi bunyi gimana sih, kayak bunyi teko tanah liat yang di ketok kayak gitu suaranya. Dalam locker itu? Dalam locker. Tapi lokernya itu nggak ada pintunya Bang. Jadi lokernya bolong-bolong. Jadi kayak ada kotak-kotak gitu kan, tempat teman-teman naruh ada jas, ada apa. Nah, ini di bungkusan itu ditaruh deket situ, di ada kotak ketiga lah gitu. Nah, tadinya gua nggak ngeh kalau itu suara teko sama cangkir yang beradu. Cuman bunyinya kan kayak gitu ya, lotak gitu kan. Itu gue nyari-nyari ini suara apaan, gue bilang, sampai gue coba nyalain lampunya pun lampu redup ya gitu, lampunya ya masih nggak terang lah lampunya gitu kan. Ini suara apa gitu. Tapi pas gue nyalain lampu coba cari, itu diem suaranya, kayak berhenti gitu. Suaranya berhenti gitu. Akhirnya diem dulu sebentar sama ngerokok. Ntar jeda setengah jam itu bunyi lagi. Bunyinya makin kenceng gitu kan. Nah, baru gue coba cari. Ini suaranya di mana ya? Gue bilang. Dan gue nggak ngeh tuh kalau itu ada teko sama cangkirnya itu ditaruh di locker itu. Tadinya gue nggak tahu, karena itu kan yang naruh kan supervisor gue, yang naruh di situ ya. Tapi gue nggak ngeh kalau itu ditaruh di tempat situ. Nah, sampai akhirnya gue baru sadar pas ketika gue lihat itu kan ada bungkusan gitu ya. Bungkusannya itu gue ambil Bang, gue buka ya, itu kan memang teko ya. Nah, pas gue ambil itu memang suaranya itu berhenti. Nah, gue coba ikat lagi, gue coba goyangin aja gitu kan. Gue memastiin ini bukan yang bunyi gitu kan. Pas gue giniin ketak, iya ini bunyinya, suaranya ini gitu kan. Oh, berarti ini suara ini. Terus dalam hati gue itu terus yang goyangin siapa, bahasanya kayak gitu kan. Ini nggak ada orang, nggak ada siapa. Gue taruh lagi di situ. Terus pas bebarangan ada anak-anak tuh mulai pada masuk, biasalah naruh jas apa segala macam, rokok segala macam, itu nggak ada suara, biasa lagi. Nah, hari kedua besoknya sama lusanya temen gue yang ditunjukin suara itu, suara klotak-klotak, dia bilang gitu kan, dan dia malah nggak ngeh banget juga itu kalau itu teko sama itu gitu kan. Nah, dia cerita sama gue, yes, lu malam kemarin pernah dengar suara kayak klotak-klotak atau apa gitu kan. Iya, gue bilang, yang mana suaranya ya? Nggak tahu gue suaranya apa, cuman gue curiga itu suaranya dari yang itu, karena gue coba buka sama itu, gue giniin, suaranya suara ini, gue bilang gitu. Udah mulai di situ, teman-teman juga mulai ada rasa takut kan. Apa iya ini suara kayak begini gitu kan. Cuman kita nggak tahu ini kendinya bertuah atau ada isinya, atau memang yang ngisenginnya justru yang di kamar kita. Nggak tahu lah, kita nggak mikir gitu. Cuman ya emang locker kita tuh emang rada-rada aneh Bang gitu. Rada serem lah ya. Rada serem juga di situ kan, ada ya itu yang gue temuin gitu. Nah, hotel itu kan hotel tua, jadi lift yang untuk khusus karyawan, bukan yang untuk tamu, itu liftnya aja tuh goyang-goyang gitu Bang. Jadi pintunya pun mungkin kayak bekas mentok atau kepentok sama meja atau apapun gitu kan suka ada banyak baretannya gitu ya. Itu nggak dibenerin gitu. Maksudnya emang sengaja kayak gitu, dan lampunya kadang kedip-kedip kayak gitu kan. Nah,
untuk naik ke lantai 10 itu kan kita memang disediain dalam ruangan itu ada locker buat kita. Nah, ruangannya itu memang minim cahaya. Nggak tahu itu menghemat, gue nggak ngerti lah. Pada saat itu gue tahu oh, tempatnya begitu numpuk-numpuk loh bang. Kita ada tempat tidur sampai dua, ada bahkan ada yang di lantai kayak gitu kan. Nah, itu gue inget banget waktu gue di situ itu hari keberapa ya? Mungkin taruhlah gue pas udah training di situ hari ketiga gue nginep apa keempat. Itu malam-malam gue tuh kebangun tengah malam itu sering ngedenger ada suara gayung yang kelempar, kayak gayung jatuh maksudnya, gitu malam-malam gitu bang. Itu jadi pas kebetulan itu juga kamar mandinya, toiletnya itu lampunya juga tak gitu kayak ya? Iya kayak kedip-kedip gitu gitu dan itu nggak diganti gitu kan. Gue kan tipikal orang yang kadang-kadang kebangun tengah malam gitu kalau misalkan tidur itu kan susah tidur lagi tuh waktu itu kan sambil ngerokok gitu ya. Itu gue perhatiin di kamar mandi pas gue kebangun yang pertama kali itu gayung itu jatuh dari baknya jatuh ke bawah gitu. Itu yang membuat gue kebangun kan, glutak jatuh ke bawah. Terus gue pikir kok jatuh gitu, mungkin ini anak-anak yang tadi naruhnya mungkin agak ke pinggir kali ya gitu. Nah itu ya udah gue biasa aja sambil ngerokok gitu bang. Nah terus ada momen waktu itu gue juga pas ini beda hari itu bang. Jadi gue sholat di situ pernah di locker tersebut. Jadi locker itu kan lantai 10 bang. Lo tahu burung yang kayak burung Raja Wali kecil yang kalau malam suka bunyi krik yang kencang gitu kan, yang dia kayak kepakan sayapnya kayak gitulah pokoknya yang sering bunyi gitu. Nah itu kan udah bunyinya itu pasti tengah malam tuh burung itu kan. Nah gue sholat nih ceritanya bang malam-malam itu sholat isya lah pas ada acara, dan di saat itu nggak ada anak-anak, nggak ada di locker. Ada yang sebagian dia tugas di restoran, ada yang di tempat lain, ada yang panggilan. Gue sholat waktu malam-malam bang. Pada saat gua sujud yang kedua itu yang pas mau atahiyat gitu kan ya, itu gua ngerasa di kuping gua tuh kayak ada yang gitu di kuping gua pas gua lagi pas mau atahiyat. Dan itu kan kondisi kamarnya kan gelap banget kan ya gitu. Berasa banget bang itu kayak suara nafas kayak kayak digituin suaranya. Pas banget di kuping banget bang. Di kuping gue ngerasa kayak gitu, sempet astagfirullahaladzim. Kan gue ngerasain kalau kuping berdengung beda dong rasanya. Biasanya kalau berdengung atau nging gitu kan beda ya. Ini enggak, gue nggak berdengung tapi gue begitu gue pikir mungkin angin kali, kan di lantai 10 itu kan anginnya kenceng tuh. Nah kalau angin kenceng, kenapa gue nggak ngerasain ada angin apa gitu, tapi kenapa di sini banget gue itu kayak ngerasa kayak ada yang nafas kenceng banget gitu bang. Nah itu kejadian bukan sekali gue sholat. Jadi setiap kali gue sholat di situ itu selalu digangguin dengan suara yang tadi. Itu kayak nafas kayak gitu. Terus kayak gue kalau nginget sih merinding ya. Maksudnya kayak ada siap sejadah atau baju atau jaket apa jas teman-teman yang tugas itu kalau digantungin di itu suka kayak di kepak begitu. Gerak sendiri lah ya. Iya, dan itu pas gue lagi sholat itu selalu jatuh puk gitu, padahal nggak ada orang sama sekali. Nah itu kayak gangguan hal kayak kecil gitu. Gue dulunya gue nggak ngerti. Gue pikir ini saking anginnya kenceng dari lantai 10 ini yang bikin begini apa gimana ya gitu ya. Cuman kok pas gue lagi sendiri aja gitu kejadiannya kayak begitu. Terus kejadian-kejadian itu terus berlangsung gue alamin. Dan pada saat itu gue inget banget pernah suatu ketika gue berdua sama teman gue pas udah jam 2 kita masih begadang tuh ya di situ berdua aja. Nah kebetulan teman gue juga itu ngerasain hal yang sama ketika dia bilang cerita sama gue, Yes, sorry nih ya gue ngomong ya sama lu katanya. Kenapa? Lu pernah ngalamin hal-hal aneh nggak di sini pas lu kerja di sini? Pas dia nanya begitu gue spontan langsung gue bilang iya. Gue bilang di mana? Gue bilang gitu. Iya di sini gue bilang gitu kan, di locker. Oh di locker ya, gue bilang gitu. Gue awalnya ngerasain gue di ruang basement tempat gudang penyimpanan meja dan segala macam itu buat pesta-pesta itu bang. Nah gitu. Jadi dari dia cerita itu dia sering ngedengar suara perempuan nangis. Oh di gudang itu? Di gudang itu.
sering dengar suara perempuan nangis, dan itu memang kebetulan dia aja yang denger sih, yang lain-lain enggak. Dia selalu nanya sama teman yang lain, lu denger nggak? Enggak. Nah, dari ceritanya temen gua ini, sebutlah namanya Agus ya. Dari cerita si Agus ini, gue penasaran gitu. Dia juga cerita bilang, lu kalau nggak percaya ntar lu kalau pas bareng sama gue ya, kalau shiftnya bareng sama gue ntar ini ya, kita ke situ gitu. Dia kayak nantangin gitu kan. Gue bilang ayo, gue dengan entengnya gue bilang ayo lagi kan. Nah, singkat cerita ada pas memang kebetulan bareng sama dia. Nah, dia tuh ngajakin Bang, jadi abis bantuin temen housekeeping ngangkatin meja yang besar banget tuh ke gudang, udah kelar segala macem. Terus kan biasalah kalau setiap kali ada pesta-pesta besar, itu kan ada sisa makanan, maksudnya sisa makanan yang memang nggak kemakan sama mereka kan, dan itu kan sayang gitu kan ya. Banyak tuh kalau di hotel-hotel gitu Bang, kalau misalkan yang punya acara itu nggak bawa pulang, ya pasti makanan itu dimakan sama karyawan yang ada di situ. Gitu ya, daripada dibuang mubazir kan, makanlah. Habis makan, dia ngajakin ngerokok yuk di belakang, deket gudang yang belakang, ayo ngerokok. Nah terus dia ngajakin ngerokok itu lama Bang di situ, dan bener aja Bang. Pada malam itu kebetulan sih sebenarnya bukan malam Jumat, tapi lebih kepada kayak malam Senin kalau nggak salah. Acaranya kan tuh kalau nggak salah tadi hari Minggu ke malam Senin gitu kan. Nah itu bahasanya kalau sekarang kayak uji nyali kali ya gitu ya. Jadi kita ngeberaniin diri padahal sama-sama takut sih sebenarnya, sama-sama takut. Itu rokok udah habis 1 bungkus gitu kan, sambil ngeliatin. Terus gue tanya begini, gue tungguin, lu di mana? Pokoknya pas di sebelah sini nih ada ini segala macam. Udah, gue tungguin, nggak ada tuh Bang sebenarnya, nggak ada. Nah, welah-dala itu pas, lu mah bercanda, lu bohong kali, ya lu mah nggak percaya sih. Ya udahlah, yuk kita udah waktunya ke atas nih gini-gini. Nah, baru aja kita bangun dari tempat kita nongkrong dia sambil bersih-bersih sambil mungut-mungutin puntung Bang. Jadi kayak ngebersihin apa segala macam, sama ada piring yang ini. Terus tiba-tiba ada suara ngerintih. Ada suara kalau gue nggak salah inget kayak kayak gitu-gitu. Kayak gitu terus kita berdua sama-sama main lihat-lihatan. Itu suara apaan gitu kan, maksudnya. Dia langsung ngeliatin gue kayak nge-freeze gitu. Dia ngeliatin gue kayak mau ngomong tuh kan gitu, tapi dia nggak ngomong gitu. Gue juga pikir, iya, baru gue tanya itu suara apaan gitu. Sambil megang piring, ditaruh lagi sebentar gitu kan, suara itu muncul lagi Bang, gitu-gitu. Itu kan merinding ya, kita kan merinding, gue bilang gitu. Dia kabur duluan Bang, tuh kan gue bilang juga apa, langsung bawa itu. Jadi di piring bekas-bekas sampah tuh sampahnya kan pada berantakan ya, gue ditinggal sendirian dong. Tapi kalau waktu itu gue nggak langsung lari sih, gue masih penasaran juga kan orangnya kan penasaran. Gue diemin dulu Bang, walaupun ini jantung udah berdebar sih sebenarnya. Udah terus bilang diam aja gitu. Gue dengerin lagi kan, bener Bang suaranya sampai 3 kali. 3 kali ngerintih gitu. Suaranya gitu kan. Sampai ini ruangan ini Bang, jadi lampu itu cuman yang di tengah-tengah doang nyala. Jadi yang pojok-pojokan tuh mati semua. Lampunya mati semua gitu. Nggak ada cahaya. Berbarengan sama kayak gorden yang tebal-tebal tuh Bang, itu ngegelantung gitu aja kan. Pas udah gue ngerasa nggak enak, udah merinding, ya gue kabur dari situlah. Gue nggak mau nantangin lah bahasanya, tapi yang gue udah percaya, oh iya berarti bener, cukup gue pikir, oh ya udah tau lah. Tapi gue takut juga kan waktu itu kan, sampai ada beberapa gelas apa teko kayak apa sih pitcher ya namanya, pitcher itu kan yang buat bir yang kayak gitu Bang. Itu ketinggalan, cuman gue megang piring yang gue pegang udah keluar aja begitu Bang. Itu yang pernah gue temuin sama. Nah akhirnya gue samperin temen gue kan di locker, gue cerita, bener kan gue bilang kata dia gitu, lu denger nggak suaranya? Iya. Kok lu kagak kabur sih? Dia bilang gitu kan. Enggak, gue penasaran, gue bilang gitu. Gila lu ya, gue aja udah takut, gue bilang gue nggak berani. Lah terus kalau takut ngapain lu ngajakin gue ke situ? Enggak, gue mau nunjukin supaya lu, maksudnya biar nggak disangka gue bohong, kata dia gitu. Sama-sama gitu kan, ya udah, ya gue tahu ngerasain. Nah, itu yang gue rasain Bang. Terus ada teman-teman juga itu yang pernah ngerasa kayak dia kena rep-rep gitu kan. Rep-rep itu kan udah sering kejadian lah. Gue juga ngalamin juga sama kayak gitu, sama kejadian Bang. Nah, yang paling bikin gua nggak bisa tidur dan bahkan gua nggak masuk waktu itu Bang, itu pernah kejadian malam juga. Itu di lantai, jadi kan
lokernya itu kan dari pintu depan ini ruangan, terus dia nggak ada pintu di balkonnya itu nggak ada pintu bang, nggak ada pintu, jadi tuh angin tuh hembusan angin tuh. Jadi ngeblong aja gitu. Iya ngeblong aja gitu. Jadi kayak ruangan itu kayak ditata kayak semacam apa ya supaya ngeblok angin, jadi anginnya tuh nggak langsung masuk tapi dia mentok gitu kan, kayak begitulah bahasanya. Iya. Jadi kealingan dulu sama apa tembok kesini gitu bang, tapi tetap aja namanya di lantai 10 kan angin kenceng tuh ya. Nah waktu itu gue pernah ngalamin pada saat malam capek dan gue lagi sakit, tapi gue paksain masuk dan waktunya istirahat jam-jam 2:30 lah kurang lebih. Jam-jam 2:30 gitu bang, yang lainnya udah pada tidur. Itu gue ngeliat, jadi ini kan ruangan locker kita ya bang ya, kelihatan gini ya bang, setiap lantai itu kan ada kayak batas kan, seal ya, itu hasilnya gitu. Nah itu kayak ada kayak ada orang terbang pakai baju gaun putih gitu, cuman kelihatan segininya doang dari atas. Apa ya, nggak tahu itu perempuan atau laki, tapi kayak gaun putih bang gitu. Tapi cuma setengah doang. Iya, jadi gue ngelihatnya itu hanya setengah kesini ke bawah aja. Jadi kayak ngegantung dengan apa bajunya itu yang kena angin gitu bang. Itu yang gue nggak bisa pas ngelihat itu gue nggak bisa gerak, gue langsung ngeliatin aja kan, ini apaan. Awalnya tuh gue pikir kayak ya nggak kebayang lah, maksudnya lantai 10 ada ruangan terbuka begitu, tapi tiba-tiba ada kayak sosok kayak begitu turun gitu kan, pelan-pelan gitu. Dan gue ngeliat kayak gitu, ngeliatin kayak nge-freeze, ngucapin istighfar gitu beberapa kali, sampai akhirnya gue kayak nggak bisa kedip, kayak nggak bisa memejamkan mata. Pas ketika gue mejamin mata, pas baca-baca istighfar segala macam, pejamin mata itu langsung hilang. Secepat itu gitu kan, maksudnya kalau ada spray, kan kita kan juga suka pakai kayak di meja untuk meja makan itu kan atasnya kan warna merah, itu kan ada covernya bang, covernya itu kan ada warna putihnya, jadi kayak ada beberapa layer kan. Nah itu kita pikir sih itu kayak kain yang mungkin jatuh dari lantai loker atas kali gitu. Tadi kitanya berpikirnya begitu, yang mikir, tapi lama-lama kok tapi kayak ada kaki bang, kakinya ada, bentuk kaki dan itu putih pucet. Pucet gitu langsung. Itu yang membuat akhirnya gue lama-lama gue bilang gue stres sendiri bang. Pas di situ kok gue ngalamin, gue tanya sama temen-temen lu ngalamin gak sih? Ya ada beberapa anak yang memang dia nggak sensitif dengan hal-hal kayak gitu. Jadi ya enggak, biasa aja gitu. Jadi ya, mungkin nggak ditampakin lah ya. Iya nggak ditampakin kan, memang kalau kata orang tua dulu kan mungkin ada yang bilang rusuknya renggang lah ya kan, kalau kata orang tua dulu kan gitu kan. Iya. Nah hari berganti kegiatan itu kan, ruangan kan luas ya bang ya, bukan hanya ada acara di situ aja, tapi ada beberapa tempat. Misalkan gue bantuin waiter yang bagian room service. Yang room service itu kan kurang tenaga dengan kamar segitu banyak. Terus kebetulan di tim kita di banquet waiternya itu lagi nggak ada, selalu kan sama supervisor kita dipanggil, bantuin dong, dari room service itu kan pesan makanan kan, kita kan bawa kayak troli meja gitu bang, jadi kita jemput dulu ke kitchen bawa makanan misalkan ke lantai berapa gitu kan. Nah di situ terkenal banget hotel itu, lantainya memang rada-rada angker. Hampir semua lantai di situ angker. Bersemuanya berarti angker di situ. Jadi banyak kejadian di situ yang dengar gue cerita dari senior gue. Di situ ada orang yang bunuh diri gitu kan, ada orang bunuh diri di kamar salah satu kamar lah di hotel itu. Terus jadi kayak ada pembunuhan juga ada di situ. Pembunuh juga ada di situ ya, yang sampai kasurnya itu sampai tertinggal becak-becak darah ya kayak gitu. Semua, ya. Nah itu yang membuat hotel itu banyak orang, teman-teman nemuin kayak kuntilanak kayak gitu. Ya perempuan sih ya, bilangnya perempuan gitu kan, cuman ya kalau lebih ke ininya, kalau divisualisasikan itu rata-rata bilangnya kayak kuntilanak bang gitu. Ketika gue nganterin makanan, bantu temen gitu kan, bantu temen yang di bagian room service itu kan, itu bang
itu kan luas banget ya, jarak dari ujung kamar yang sana sampai ke ujung sana itu kan bisa sampai ada 20 kamar. Banyak banget kali. Lurus panjang banget ke sana sampai 20 kamar, panjang banget itu ya. Jadi setiap kita nganterin, nah sampai troli buat nganter makanannya pun udah karena udah saking tuanya gitu ya. Jadi jalannya tuh kayak melenyat-melenyat bangnya gitu. Rodanya melenyat-melenyat. Jadi kitanya yang usahain supaya kayak nahan begini supaya enggak. Soalnya kalau kita logikanya bukan logika. Kalau kita ingin secara normal dia belok begitu. Jadi emang harus kita jagain dulu, harus benar-benar dijagain gitu. Nah, pernah itu Bang, abis nganterin makanan kan biasalah ada standby trolinya yang nggak dibawa turun lagi ke bawah. Jadi ada beberapa temen juga memang udah taruh aja di pojokan, kan ada stationery lah yang pojokan gitu ya, ada tempat-tempat yang itu ditaruh di situ Bang, pinggiran situ. Nah abis nganter di sini. Nah gua pernah ceritanya nganter makanan, posisinya di tengah-tengah nih kamarnya. Stationery-nya kan ada beberapa titik tuh ya, ada yang di ujung sama di sini. Gua nganter yang di tengah. Setelah abis nganterin ya kan gue sambil bawa troli lagi pulang ya. Pas gue mau balik lagi ke lift Bang, itu yang di ujung sana yang troli itu gitu jalan sendiri serotok gitu kan, mentok gitu. Jadi kan gini ya, ini kan kayak pinggiran ini kan ini kayak apa namanya, lorong buat ini ya, taruhlah gitu ya, lorong buat kita jalan. Ini kamarnya, sebelah sini kan itu udah ada jendela yang langsung keluar. Nah jendelanya itu kan kayak cuman kayak sekat gitu Bang, maksudnya kayak nggak ada jendela kaca bukan, tapi kayak lebih ke bolong-bolong. Gimana sih Bang? Jadi apa sih bahasanya? Jadi kayak kalau dari luar tuh gini gitu Bang. Iya, agak turun gitu ya, miring-miring. Miring-miring, jadi kayak ada sela-sela begitu Bang. Nah, jadi di pojok dekat itunya, trolinya itu ke jalan dari sini terus duk gitu kayak nyentuh ke tembok yang ujungnya keluar itu Bang. Nah, gue sambil belok, gue liatin. Gue pikir ada temen gue yang standby di stationery itu gitu loh. Gue taruh dulu dong itu apa namanya inian gue, troli. Gue nyamperin ke situ. Gue nyamperin aja kan. Pas gue nyamperin, gue liatin nggak ada orang. Jadi jaraknya mungkin 1-2 meter ya, 1-2 meter dari tempat troli itu di sini, terus jalan ke sana mentok. Itu juga gara-gara troli itu nggak bisa jalan lurus. Iya, tapi kan jalan itu kan lantainya rata kan ya, maksudnya bukan turunan kan gitu kan. Terus gue pikir ini siapa yang ngedorong, ini nggak ada orang gitu kan. Itu, nah hal-hal kayak gitu jadi ya gue pikir udah kayak kebiasaan ya, jadi biasa tapi takut juga. Gue juga masih normal lah, masih punya rasa takut lah Bang, apalagi kalau memang sendiri gitu kan. Karena kan profesional kerja kita memang dituntut kayak gitu ya. Misalkan tengah malam nih harus standby untuk bantuin yang teman-teman yang nganterin makanan, nggak ada orang, ditelepon kan. Di setiap ada telepon kan, setiap locker gitu kan. Wah ini anterin ini segala macam, bantuin. Iya, jadi kita standby gitu Bang. Kayak gitu. Nah, itu terus kejadian kayak begitu ngalamin, kan gue kerja di situ kan hampir 3 tahun ya. Jadi kayak hal-hal yang kayak begitu tuh gue suka sharing juga sama teman, saling tanya, kita saling nongkrong ngobrol. Kalau lagi makan di luar gitu, saling ngobrol aja. Lu ngalamin gini? Iya. Jadi akhirnya jadi udah kebiasaan cerita, baik ada orang yang baru yang training di situ. Nah, ketika orang baru cerita training di situ, nah orang seniornya nimbrung, iya, emang diiyain gitu. Jadi memang jangan aneh ya kayak begitu kalau udah nemuin kayak gitu. Tapi nggak semua orang bisa ditemuin katanya. Mungkin yang ada yang sensitivitasnya tinggi gitu kan. Nah, salah satunya gue yang memang sensitif banget sama hal-hal kayak gitu. Jadi memang bahkan gue yang sering banget ditemuin gitu loh. Untuk cerita yang satu ini kejadiannya bukan malam tapi justru siang. 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 Jadi siang ya. Jadi kan ada satu lantai tersebut itu selain sisi wing kirinya buat tempat meeting untuk skala bisa sampai 15 orang,
Nah yang wing kanannya, tadi wing kiri ya, wing kanannya itu kayak tempat pub gitu bang. Ruangan itu kan pakai kaca hitam ya biasa. Setelah lift ini nih, lift. Jadi kita ke kanan itu ruangan di dining room itu, yang restonya itu, yang sebelah kirinya itu memang ruangan buat meeting kan, yang buat yang tadi gue sebut 15 orang. Nah itu gue ada jadwal mau setting table untuk ada acaranya itu nanti jam 7 gitu, jam sore lah jam 7. Nah, berarti kan siang-siangnya ini kita memang udah harus prepare kan, harus siap. Harus siap. Nah, pada saat itu ruangan itu memang nggak ada kegiatan lain kecuali nanti yang pas jam 7 malam itu. Jadi memang nggak ada lah di ruangan itu. Karena ruangan pub itu biasanya ramenya tuh weekend, malam minggu gitu. Nah, ini acaranya bukan malam minggu gitu. Jadi memang kosong lah, nggak dipakai ruangan itu. Nah, singkat cerita, gue mau disuruh tugas buat ke ruangan itu kan, gue nggak megang kunci ya bang ya, nggak megang kunci. Tapi gue udah bawa barang-barang nih yang buat harus di-prepare lah sebagian gitu ya. Biasalah alat-alat tulis atau apa segala macam gitu kan. Karena nanti mau ada acara meeting yang banyak aja, ada kurang lebih 20-25 orang di situ gitu. Jadi kan harus setting table juga, ada buku-buku pulpen yang kayak gitu-gitu tuh, sama gelas goblet yang buat air putih gitu kan. Itu kan harus kita prepare di situ kan. Sama pasang-pasang napkin, bukan napkin, sarung meja. Taplak gitu, maksud taplak. Sama skirting, kalau bahasa kita skirting ya bang, yang pinggirannya tuh dikasih kayak rumbai-rumbai gitu bang. Iya. Yang kayak gitu. Kita kan harus dipakai, dirapihin lah gitu. Nah, karena itu nggak bawa kunci, ya gue nunggu sebentar lah. Waktu itu kan gue nggak punya handphone. Yang kita andelin ada handphone yang buat kita saling hubungin ya. Gue coba telepon ke locker ke bawah. Ini yang di lantai, ini yang di ruangan ini udah gue di sini ya, gue bilang gitu ya. Oh iya udah, ntar gue bilangin sama si Andi, misalkan namanya gue gituin ya, sama si Andi. Sambil nunggu itu gue pikir kan pintunya itu kan belum kebuka ya bang ya. Tapi kan di sela pintu kan ada selanya segini ya, kelihatan. Nah ini pintu kaca kayak kaca riben, tapi masih bisa ngelihat yang ada di dalam. Jadi kacanya ini nggak ada gorden, jadi kayak kaca, ada ruangan kan biasa, ada resepsionis kanan kiri. Nah kesananya udah mulai ada gorden yang merah gitu, yang dari atas ke bawah gitu kan. Gue perhatiin kok dari kaca itu udah ada orang di situ bang. Ada orang make jas ya, jasnya jas yang biasa kita pakai buat tugas. Waktu itu kita untuk tugas itu kan jadi warnanya itu kan ada warna merah marun dengan ada rantai-rantai kuningnya gitu ya, tapi dari kain. Ada warna hijau hitam gitu kan, gitu. Macam-macam. Nah yang gue lihat itu dia pakai jas warna hijau yang hijau hitam gitu. Pas gue perhatiin itu dia kayak biasa aja bang, jalan begini sambil dia gini kayak naruh apa meja, tapi dia nunduk gitu kan, jalan gitu. Tapi gue nggak. Terus udah gue diemin sebentar. Tak dulu, gue dorong pintunya ngantek. Lah ini masih dikunci. Ini masih dikunci. Terus gue baru nggak, itu di dalam siapa, gue bilang gitu ya, dalam hati gitu ya, sambil nunggu gitu. Dan orang yang gue lihat itu temen gue yang orangnya putih, terus rambutnya belah tengah gitu kan, udah nggak selang beberapa menit abis gue ngeliat kayak gitu, terus kebuka dong lift dong, ting gitu kan, kebuka tuh, keluar ini temen gue. Yang tadi di dalam lu lihat? Iya. Orangnya sama.
ada buat bartendernya juga di situ karena dipakai buat pub ya, ada buat acara, ada kayak panggung kecil yang buat live bandnya, baru ke belakang sana baru kitchen, mini kitchen gitu bang. Nah karena ruangan ini kan kita mau setting, mau dijadikan jadi kayak, oh ya gue baru ingat acaranya itu adalah table manner. Table manner itu ketika ada sekolah perhotelan dari luar itu table manner atau trainingnya itu di hotel tersebut. Okay. Hotel yang gue kerja. Jadi untuk mendapatkan sertifikat juga. Ya. Nah, orang-orang itu adalah anak-anak sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan yang buat perhotelan. Kayak PKL gitulah ya. Iya, gitu. Okay. Jadi banyak dong, ada beberapa orang gitu kan. Jadi memang harus kita prepare di situ, ada segala macam gitu. Nah, udah gitu, terus gue langsung sebentar gue sambil gue langsung menuju ke belakang, kayak gue inspeksi lah bahasanya, gue liatin satu persatu di ruangan bartendernya nggak ada orang, terus gue jalan ke sana ke kitchen kosong, nggak ada orang, udah kelar semua itu gue nggak ngomong sama temen gue, udah gue tahan dulu deh, udah semua udah selesai, udah kelar nih settingnya udah keluar, pas gue keluar baru ke lift, gue ngomong sama dia di locker. Sama teman gue, Irwan namanya. Wan, gue bilang gitu, sampai gue tepakan. Wan, kenapa? Gue ngelihat lu di dalam ruangan itu. Maksudnya? Iya, sebelum lu datang, lu kan megang kunci kan gitu. Itu ada lu di dalam, gue bilang begitu. Waduh, enggak, gue bilang, ini kan gue baru, iya tapi gue ngeliat lu orang lain kali. Nah pas di dalam kan ada kunci, itu siapa? Orang housekeeping nggak ada, kitchen nggak ada, kan kosong kan itu ruangan. Serius lu bercanda lu, sumpah demi Tuhan gue nggak bohong, gue ngeliat, gue bilang gitu. Nah geger tuh sama teman-teman yang lain kan, ya lu ngeliat gitu kan? Iya gitu, yang di situ iya. Akhirnya diiyain sama senior gue diiyain. Oh katanya gitu, lu ngeliat yang di mana? Ya itu bang, yang di lantai itu. Oh, cuman gitu doang ngomongnya. Oh gitu. Berarti udah sering ya? Ya udah sering lah. Kan tahu sendiri nih hotelnya hotel begini. Aduh, gue bilang. Gue pikir tuh ngeliat kayak gituan cuman malam doang ya. Nggak tahunya siang juga ada, bang. Siang ada gitu loh. Itu yang gue pas gue ketemu sama itu. Nah itu kan teman gue yang gue cerita itu si Irwan bilang, gue nggak pernah sih nemu kan, nggak pernah, cuman paling gue ngerasa kayak merinding doang gitu, nidong gitu. Tapi sensitif tapi gue nggak pernah ditemuin. Dia bilang iya sih gue ngerasain. Lu bener-bener ditampakin, sumpah demi Tuhan gue ngeliat, gue bilang gitu. Waduh, gue bilang itu. Tapi itu nggak bikin gue kapok ya, artinya gimana ya? Maksudnya kan namanya gue training di situ tuh sudah bisa kerja di situ kan. Kan mau nggak mau kan gue jalanin ya bang. Maksudnya gue jalanin aja gitulah. Walau alam lah, masuk kalau ngeliat-liat gitu, ya dunia lu gua lah gitu bahasanya ya. Walaupun memang agak takut juga. Takut pastinya. Takut sendiri bang. Maksudnya kalau lagi ada pas giran setting table atau ruangan sendiri, bodo amat lah. Walaupun gue deg-degan. Was-was gitu ya. Was-was gitu. Pasti. Tapi sometimes nggak mesti harus ditemuin juga sih. Nggak juga. Kan udah beberapa sering banget ya gue setting di ruangan ini. Nggak mesti harus ketemu juga, tapi ada beberapa momen-momen mungkin karena gue capek atau gimana, tiba-tiba muncul aja kayak ada sesuatu hal yang kayak begitu. Nah, untuk yang kali ini itu gue beda tempat ya bang ya, masih di hotel yang sama, tapi kebetulan bantu setting di dekat swimming pool yang kolam renang. Nah, tapi kan itu ada ruangan makannya berdekatan sama ada kayak restoran gitu bang. Nah di situ. Nah itu gue setting kebetulan malam lah, settingnya malam bang. Nah kalau di hotel itu rata-rata kalau malam kan swimming poolnya kan ditutup, udah nggak boleh. Kalau udah di atas jam 7 atau jam 6 itu swimming poolnya ditutup, di close, nggak dipakai lagi gitu kan. Nah itu gue setting di ruangan outdoor ya, buat kayak party malam lah kayak gitu bang, buat persiapan gitu ya. Itu gue kayaknya emang ditemuin lagi di situ, di daerah situ. Itu kayak sosok perempuan di ujung kolam renang. Jadi kan posisinya ini kayak mini restonya gitu ya. Ini kolam renang panjang bang, kayak Olimpik gitu.
ujung. Nah di ujungnya itu kan kalau malam kan ya memang cuma ada lampu-lampu taman kan kayak gini bang modelnya tapi terang satu gitu ya. Itu gue lihat ada sosok perempuan di ujung banget itu diri tapi kayak di sela-sela pohon hias yang kayak mirip kayak pohon pisang. Tapi bukan pohon asli. Bukan pohon pisang. Pohon asli. Oh, pohon asli. Pohon asli, tapi bukan pohon pisang biasa, tapi kayak pohon hiasan, tapi daunnya kayak pohon pisang yang kecil-kecil gitu bang, yang kembangnya merah. Oh iya. Ya ada kan ya, pisang ada. yang model merah-merah itu yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu kan banyak tuh berjejer di situ. Itu gue lihat kayak ada sosok perempuan di sela-sela taman yang lampunya redup-redup gitu. Itu gue pikir itu kayak ujung taman yang ada tembok putihnya. Iya. Gue sampai dari jauh, gue nggak begitu ngeh awalnya tadi ya. Cuman kok gue ngeliat kok ada sosok perempuan diri di situ gitu loh, kayak diri di situ dan itu sempat gue apa ya, gue lewatin aja lah, nggak gue hiraukan lah bang gitu ya. Cuman gue sempat ngeliat itu satu. Nah yang kedua, setelah acara itu selesai, kita clear up, beres-beres segala macam bang. Itu jam 2 lah, jam 2-an gitu. Setelah acara party itu ya, malam-malam gitu ya. Itu gue nyium kayak bau bangke. Kayak bau bangke itu posisinya ada di ujung toilet atau tempat ganti kolam situ. Iya, kolam situ. Nah, di kolam itu kan kayak dikasih hiasan kayak patung-patung Bali ya kalau nggak salah ya. Ada patung-patung Balinya gitu bang. Ada patung Bali atau patung apa gitu. Pokoknya di pojokan itu. Itu pernah gue lagi bawa satu troli yang isinya spray atau napkin apa segala macam dari bekas itu gue nyium bau bangke, nyium banget. Dan berbarengan di situ ada pohon kayak pohon Kamboja kalau nggak salah, pohon Kamboja, beberapa pohon Kamboja itu gitu. Nah, gue nyium bau begitu tapi merinding aja gitu. Tapi gue nggak sempat ngeliat sih, cuman merinding aja. Nah, setelah ngelewatin itu, yang gue lihat ada perempuan di situ, itu bukan di situ, tapi udah gue lewatin ya. Itu kan yang udah gue lewatin, pas belokan mau ke arah keluar, itu pas banget ke situ, itu bau bangke. Gue pikir apakah ada tempat pembuangan sampah di sini apa segala macam gitu ya. Nah, gue nggak ngelah begitu. Cuman gue sempet tanya sama petugas yang di luar tuh yang, bang, itu ada tempat sampah ya di situ? Gue bilang gitu kan sama orang kitchen, sama orang yang bersih-bersihnya gitu kan. Itu di pojok ada tempat sampah ya? Enggak, itu bukan tempat sampah. Itu tempat tempat toilet yang memang buat habis rendang ganti baju. Iya, tempat ganti baju gitu bang. Nah di pojokan situ ternyata abangnya nanya, bilang sama gue, kenapa emangnya kata gitu. Enggak, gue nyium kayak bau sengit gitu, kayak bau sengit tapi campur kayak bau bangke bang. Gue bilang itu baunya nyanter banget gitu, kayak wus gitu. Oh gitu, kenapa? Ya udah, ntar di luar aja gitu. Dia ngomongnya begitu. Dia sambil, tapi nggak mau ngomong di situ bang. Gitu. Seakan-akan tahu dia. Lagi. Iya gitu. Gue bilang ya udahlah, ya ntar ya sambil jalan udah sampai ke lorong yang mau ke tempat naro linen dan segala macam gitu ya. Baru dia ngomong di situ. Bau sangit apa bukan? Iya kayak ada bau sangit tapi kayak ada bau bangkai juga bang. Iya emang udah sering di situ, udah sering gitu. Kenapa bang? Kata gue juga merinding kan ya. Emang kenapa gitu kan? Itu ada genderuwo itu sering. Genderuwo. Sering di situ katanya, ada banyak yang ditemuin. Gue bilang astagfirullahaladzim, untung gue diliatin kan. Gue bilang cuman nyium baunya doang. Emang gue kan orangnya juga kan tipe penasaran ya bang ya. Cuman kali itu karena gue emang capek, emang udah waktunya gue harus beres, udah itu aja. Coba bayangin kalau misalkan gue sotonya kayak kemarin gitu kan, gue coba nyamperin, mungkin gue ditujukin kali. Mungkin tampakin. Iya, pada saat itu gue juga yakin kalau memang itu bau genderuwo pasti ada itu. Cuman gue emang udahlah, gue sambil itu aja. Pasti si mas-masnya itu bilang, oh nyium ya, udah yuk sambil bawa. Pas di ujung sana baru dia cerita gitu kan. Kaget dong gue. Semenjak itu gue bilang, gue malam-malam gue nggak mau sendiri lagi ya. Gue bilang gue mau ada temen lagi deh gitu. Nah, jadi ada cerita bahwa di situ emang anak-anak yang kerja di situ banyak yang ditemuin bang, ada genderuwo. Jadi ada tembok. Jadi kan ini taman gitu, ada pohon-pohon hias apa segala macam di sudut situ kan bang, ada tembok gitu ya. Nah tembok itu yang pas
bersebelahan sama entah itu gedung apa memang tanah kosong gitu ya. Itu ada pohon gede banget di situ tuh Bang. Jadi kan pembatas hotel itu kan tinggi kan gitu ya. Iya, iya. Nah itu di sebelahnya tuh pohonnya gede-gede Bang. Pohonnya gede-gede. Berarti jatuh di luar hotel ya? Kayaknya, dan di pohon-pohon itu mungkin ya. Dan ternyata temen gue banyak yang ditemuin. Jadi kalau ada sosok genderuwo, jadi kayak ini tembok gitu, tinggi kan, temboknya tinggi kan segitu Bang. Jadi genderuwonya itu kayak begini Bang. Kayak begitu, kayak ngeliatin orang duduk di atas tembok. Di atas tembok. Dan teman-teman gue bilang matanya pada nyala-nyala gitu. Merah gitu? Iya, kayak merah-merah gitu Bang. Terus bahkan ada yang pernah ngedengar suara geramannya. Geram, kayak ngegeram gitu. Kayak begitu kan. Otomatis teman-teman gue yang emang penakut pada kabur kan. Itu pas gue diceritain kayak begitu nemuin, aduh gue nggak mau lagi deh ke situ. Gue bilang, kecuali kalau emang gue ditemenin sama teman gue ya, gue bilang gitu. Nah pas kebetulan emang gue dapetnya di situ sih yang malam itu sekali. Nah besok-besoknya paling acaranya ada yang siang gitu kan. Nah aman lah kayak gitu Bang. Iya, Kalau malam kan pas gue siang-siang pernah kan gue gitu, oh ini gue sambil lewat kan, oh ini pohonnya iya bener gede-gede banget tuh gitu kan. Emang di balik tembok itu tuh pohonnya tinggi-tinggi Bang, gede banget. Pas banget kondisinya itu ada kolam renang kan. Ada kolam renang gitu kan. Memang sih adem kalau siang gitu kan, pohonnya tinggi gitu kan. Adem kalau sih. malam ini. Nah itu makanya pas besok-besoknya gue kalau dikasih tugas malam ke situ, gue kayaknya nggak mau, gue bilang gitu. Gue nggak mau lagi ke situ kalau malam-malam. Maunya gitu. ditemenin lagi. Iya. Kacau. Aduh itu baunya bener-bener kayak bau sangit campur bau bangke gitu Bang, baunya kayak begitu. Kejadian demi kejadian di situ kan sebenarnya gue banyak ya Bang ya, banyak banget. Jadi hampir semua tempat, ruangan, bahkan lantai itu nggak ada yang bahasanya apa ya, nggak ada yang steril lah bahasanya. Horor semua. Horor semua karena semua. memang itu kan tanahnya luas, gedungnya juga besar gitu kan. Ditambah lagi hotelnya juga hotel tua, hotel lama Bang gitu loh. Itu jadi aduh banyak lah kejadian-kejadian gitu Bang yang gue temuin. Bahkan juga ketika gue nongkrong sama temen-temen cerita-cerita dari orang terdahulu, bahkan ada yang sampai pingsan yang ditemuin gitu kan. Ada sosok kayak sosok noni Belanda Bang. Ini gue ngambil kutipan cerita dari temen gue yang pernah ya gitu. Jadi kayak ada, itu kan hotel itu kan sering dikunjungin sama turis-turis asing gitu kan, turis asing juga gitu kan. Nah nggak tahu ceritanya bagaimana, gue juga nggak paham ya Bang. Tapi dia cerita pernah nemuin sosok bule, tapi pakaiannya tuh pakaian kerajaan gitu Bang. Kayak pakaian kayak putri princess gitu ya kalau gitu ya. Gaun-gaun gimana? Iya kayak gaun-gaun gitulah, kayak gaun-gaun. Jadi udah bule terus gaun terus panjang gitu Bang. Nah itu dia sering pakai kayak sarung tangan yang sampai segini tuh Bang, yang putih. Pokoknya yang ala princess yang pernah kita tahu ya kayak gitu. Kalau nah, bule lah ya. Iya kayak gitu, dia sering nemuin di lantai ganjil lah gitu, lantai berapa? Lantai 7 kalau nggak salah. Di lantai 7. Nah di lantai 7 itu Bang dia sering kayak jadi yang gue ceritain, yang gue nganter makanan di lantai itu ke kamar, yang di balkon yang panjang itu yang ada jendela keluarnya. Nah yang sering ditemuin ini bule kayak ngeliatin keluar ke arah luar hotel gitu kan. Jalanan lah ya. Jadi kan ada tembok terus ada kayak pegangan tangan, ini kan bolong sama gini. Jadi kayak dia kayak mau loncat gitu. Kayak mau loncat gitu Bang. Jadi kesannya dia kayak megang gini kayak begini. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Sering nemuin. Dan itu bukan cuma 1-2 orang yang nemuin. Entah dia di situ atau enggak, ntar pas lagi di koridor di ujung jalan ngebelakangin, nggak ngeliatin mukanya. Jadi kayak panjang gitu kan, kayak baju pengantin gitu kan, kayak baju pengantin gitu. Jalan, tapi jalannya bukan kayak jalan kayak orang tak kan gitu ya. Ini kayak gini aja gitu jalannya. Ngambang aja gitu Bang. Cuman memang karena itu gaunnya panjang, nggak ada kakinya ya. Nggak ada suara tepakan kaki gitu kan. Jadi jalan aja gitu ngebelakangin orang. Tiba-tiba sampai di ujung, ntar dia ke kanan ngilang. Salah satunya ruangan stationery itu yang buat tempat biasalah naro-naro yang gue ceritain di lantai 7 itu. Yang di lantai 7 gitu. Dan itu keseringan itu di lantai ganjil Bang. Kan kalau setiap hotel kan nggak ada lantai 4. Iya. Nggak ada lantai 4 kan. Ada 1, 2, 3, 5 gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nah
orang yang sering nemuin kejadian di hotel itu selalu yang di lantai yang ganjil. Kalau yang untuk ruangan nginepnya ya. Nah, selebihnya ya yaitu di salah satunya di locker gua ada, kemudian di swimming pool ada gitu kan. Terus di ruang tempat penyimpanan meja kursi yang di banquet ballroom itu ada gitu. Jadi hampir semua, Bang. Hampir semua. Termasuk juga yang di lantai 9 yang gua nemuin sosok temen gua. Terus salah satu cerita lagi, Bang. Jadi ada salah satu lantai itu yang memang satu lantai itu buat tempat meeting ya. Kalau nggak salah itu lantai 5 deh kalau nggak salah ya. Lantai 5 itu memang dipakai buat kebanyakan tuh ruangan-ruangan meeting gitu. Nah, setiap hotel kan pasti ada tangga darurat. Oh iya. Gitu, tangga darurat kan. Nah, waktu itu habis kegiatan malam kita ngerokoknya di tangga darurat itu. Habis ngerokok lah biasa di situ kan. Nah, waktu itu, Bang, pas udah mau kelar acara itu kan mau kelar gitu ya. Habis ngerokok itu gue ditinggal sendirian di situ kan. Yang lainnya kan duluan. Biasalah gue sendirian gitu. Itu gue sering kedengar suara orang jalan dari kayak dibilang jalan apa lari dari tangga itu. Tok 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 kayak suara tapak kaki. Tok 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 gitu kan. Tapi gue suka ngehin ini dari atas apa bawah gitu ya. Tapi suaranya gitu doang. Terus kan kalau misalkan logikanya kalau ada orang keluar dari pintu darurat ada bunyi jeduk gitu kan. Kan pintunya kan suka nyentuh lagi tuh. Buk, ini nggak ada suara gitu, terus suara itu kayak nurunin ke tangga dan kayaknya pas gua ngehin tuh dari atas ke bawah kan. Dok terus segala macam. Gua sambil ngerokok. Wah, ada mau lewat nih. Biasalah kita kalau lagi ngerokok ada mau lewat kan suka minggir gitu ya, Bang ya. So gitu. Nah, gua pikir wah mau ada orang ya. Gua minggir duluan gini. Tapi kok ini nggak turun-turun kan? Nggak lewat-lewat. Akhirnya gua penasaran gua coba naik ke atas. Gua coba sambil gua megang rokok, gua naik ke atas, tek gitu kan. Naik ke atas. Jadi kan lantai itu kan kalau pas belokan begini dia belum nemu lantai ya, Bang, baru mentok terus zigzag baru ke atas lagi kan. Oh, pas gua pikir dia pas gua belok ke sini dia ada di sini gitu, apa ada orang apa gimana nggak ada. Jadi pintu darurat yang lantai 6 kan. Sampai di pintu darurat lantai 6 nggak ada orang dan itu memang di lantai 6 itu kan lantai 6 itu bukan tempat meeting. Tiba-tiba suara itu tok gitu. Ada lagi dan itu suaranya suara di atas. Gue coba nengok ke atas, gue pikir penasaran lagi dong, gue mau lihat. Baru mau ngelangkah kayak 2-3 lantai, baru yang mau ke lantai itu, pas gue mau begini itu ada nongol sosok orang yang kayaknya perempuan ya dengan rambut panjang. Jadi dia nongol di atas sini, Bang. Nengok begini palanya. Pas gue lihat begini, gue pikir emang orang ya. Cuman matanya melotot. Nah di situ udah mulai, langsung gue kabur, Bang. Gue udah aneh ngelihatnya karena udah mulai merinding. Udah gitu sosoknya tuh ngeliatin begini, rambutnya jatuh gitu ke bawah panjang rambutnya. Pas dia sambil gue perhatiin kan gue ngeliatin begini, langsung gue kabur, Bang. Gue takut udah. Gue nggak pikir lagi, gue turun ke bawah sampai gue kejatuh tuh pas mau ke lantai 5-nya. Lantai 5 itu ya. Jatuh gue, Bang, di situ. Kayak gitulah pokoknya. Aduh, sampai akhirnya kan gue ambil keputusan, gue pikir ya udahlah ini emang hotel angker lah bahasanya. Ini hotel angker udah deh, iya tahu gitu kan. Berarti bukan kata orang doang gitu, atau mungkin pernah ada yang cerita, oh ini ada hotel ini nanti kalau misalkan lo ketemu yang hal aneh, jangan takut atau apa, biasa aja lah gitu kan, namanya kita kerja paling numpang-numpang doang gitu disuruhnya gitu. Udah numpang-numpang aja gitu. Sama gue penasaran yang ini, Bang, yang di tempat ruang apa tuh ya, lantai 9, pub ya? Pub ya? Pub. Pertama denger gue kira itu loh, ruang untuk BAB, pub. Ruang pub. Tulisannya PUB, pub ya. Pertama denger, salah denger gue. Ruang pub. Itu kan lu ngeliat dipisahkan gitu, jadi kantinnya ada di luar, Bang. Jadi yang hotel itu sama hotel ini jadi gabung. Makannya di situ. Gitu. Buat karyawan-karyawan. Iya, buat karyawan. Buat jajan segala macam. Iya, kayak gitu lah.
Itu sampai akhirnya ada pengalaman lah. Kan kadang kan gue juga kan dapat tugas bukan tugas, maksudnya kayak ngebantu yang di hotel yang sebelahnya. Oke, itu tadi cerita dari Bang Dias. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan oke, Bang Dias, terima kasih nih. Sama-sama, udah Bang. mau datang ke channel Kisah Tengah Malam, Thank you juga sharing-sharing. udah diundang gue di sini. Oke, Thank siap. you. Oke, nah sebelum tutup nih, gue mau nginfoin ke kalian nih, bagi kalian yang mau cerita-cerita di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget nih, langsung aja DM Instagram kita di Kisah Tengah Malam Official, atau hubungin aja WhatsApp yang ada di layar nanti. Ya udah segitu dulu, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Gue Putro pamit undur diri, Bang Dias juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.